Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula warzuqna fahma, amma ba'du. Sedaya Bapak Ibu kaum muslimin muslimat, para pemuda-pemudi, para pengurus wabil khusus takmir Masjid Ar-Rahman yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa diberi kemudahan dan diberkahi kehidupannya. Alhamdulillah Bapak Ibu yang kami muliakan. Bapak Ibu semuanya sehat ya? Sehat, tapi ada yang senderan. Mudah-mudahan semangat, tetap semangat ya. Sehat Bu, sehat. Ya, sudah buatnya berapa persen ya? Bapak Ibu yang kami hormati, materinya apa sekarang? Apa Bu? Puasa. Materinya apa Pak? Makan-makan lah ya. Buka puasa, silaturahim, udah. Lewang acara buka puasa kok suruh ngaji. Ini setengah pelanggaran sebenarnya. Iya, intinya kumpul-kumpul makan-makan. Kan dalam sebuah hadis kan ngoten. Ya Rasulullah, ayul amal khair au kama qala. Amal apa yang baik itu? Kan gitu. Dalam redaksi yang lain, ayul Islam khair ya Rasulullah. Islam itu biar bagus, biar nampak keren itu apa? Kan ngoten. Jawabannya al-it'am, artinya makan-makan, makan bersama, kepungan ya, kepungan. Maka alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita sebagai kaum muslimin senantiasa kompak, senantiasa hadir dalam setiap pertemuan dalam rangka menambah silaturahim kita, dalam rangka kita mempersiapkan amal soleh sebagai pemberat di yaumul qiyamah. Bapak Ibu, setiap detik yang kita lakukan, setiap langkah yang kita lakukan, yang kita kerjakan, itu tentunya amal solehnya itu akan menentukan kita kelak di yaumul qiyamah. Setiap detik, setiap hari, setiap waktu yang kita gunakan, kita lakukan, kita kerjakan, itu akan berpengaruh kenyamanan kita di yaumul qiyamah, akan mempengaruhi kenikmatan kita di hari kiamat. Maka Bapak Ibu sekalian, tentunya kita harus senantiasa memilih, senantiasa harus melakukan amal yang baik-baik saja. Nggih. Amal yang Allah ridhoi. Kita hidup di dunia ini Pak, enggak lama, kata Bapak moderator Pak, enggak lama. Semua angan-angan kita, semua harapan kita tidak bakalan kita tercapai. Cita-cita kita selama ini, harapan kita pasti tidak bakalan tercapai semuanya. Pasti banyak yang tidak tercapai. Leres mboten Bu? Harapan kita, angan-angan kita, cita-cita kita tidak semua tercapai. Maka Bapak Ibu sekalian, pilihlah amal-amal yang tentunya amal kecil namun pahalanya besar. Amal yang simple namun itu mempunyai manfaat, mempunyai keistimewaan yang sangat luar biasa di depan Allah Subhanahu wa taala. Nggih.
Wong waktu terbatas, tenaga juga terbatas, tidak mungkin kita lakukan semuanya. Kita milih-milih. Bapak Ibu yang kita hormati, materi kita adalah hikmah puasa lah, biar tidak jauh-jauh dari puasa ya Bu ya. Hikmah puasa. Hikmah puasa Bapak Ibu sekalian. Yaitu yang pertama, meninggalkan kemaksiatan Bapak Ibu sekalian. Meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Bisa dan mampu meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Yang awalnya Bapak Ibu sekalian, yang awalnya itu sesuatu yang halal, tatkala di puasa ini menjadi haram. Contohnya apa Bu? Contohnya apa Bu? Sesuatu yang halal di hari-hari yang lain, namun di saat kita sedang puasa menjadi haram. Contohnya apa? Makan nasi kotak contohnya. Nggak? Atau minum teh. Ini yang halal aja mampu kita hindari Bu. Mampu kita cegah, mampu kita stop, mampu kita pinggirkan. Ini karena puasa. Apalagi tatkala kita melihat ataupun mau melawan kemaksiatan, insya Allah jauh lebih mampu. Jauh lebih mampu. Makanya hikmah adanya puasa Ramadan Bapak Ibu sekalian, ini adalah diantaranya kita mampu untuk menghindari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun itu halal, ketika Ramadan menjadi haram. Bapak Ibu, yang namanya hikmah itu kadang kita diberitahu oleh Allah, kadang tidak. Amal ibadah, amal soleh semuanya itu belum tentu kita tahu apa hikmahnya. Sesuatu yang tidak tahu hikmahnya, contohnya apa Bu? Pak, sholat lah, sholat. Kenapa kok asar 4 rakaat? Kok enggak 5 rakaat? Misal seandainya ngeten, Bapak Imam misalkan, Bapak Ibu sekalian, berhubung piantun gombong ini banyak dosa, misal ya, ini misal loh, berhubung kita semua berlumur dosa, ayo sholat asar kita menjadi 5 rakaat yuk, ngoten. Kira-kira purun mboten jenengan? Mboten. Ini jelas sesat ini. Oke. Berhubung kita banyak dosanya menjadi 10 rakaat saja, enggak gitu. Juga enggak bisa. Kenapa kok 4 rakaat? Allah yang tahu. Allah yang tahu. Kenapa ketika haji itu harus wukuf di Arafah? Atau kita kenapa harus tawaf 7? Hikmahnya apa? Wallahu alam. Maka Ibunda Aisyah pernah suatu ketika ditanya oleh wanita Badui. Ditanya oleh wanita Badui, ditanya Ibunda Aisyah, istri Rasulullah SAW, ya Ummul Mukminin, wahai Ummul Mukminin, kenapa ketika seseorang itu meninggalkan sholat ketika haid, ngapunten, itu tidak diqadha, sedangkan puasa bagi yang haid kok harus mengqadha di hari-hari yang lain? Laras mboten Bu? Alhamdulillah, dong ya. Dong. Berarti udah maghrib. Itu ditanya sama Ibunda Aisyah. Ditanyakan, kenapa kok ketika sholat lagi haid wanita kok enggak ada mengqadha sholatnya selama 7 hari itu? Enggak. Sedangkan Ramadan suruh ganti fi ayyamin ma'lumat, di hari-hari yang lain. Nah, maka jawaban Ibunda Aisyah, kunna na'muru bi qadha'is syiyam wala nu'maru bi qadha'is shalah. Jawaban Ibunda kita, dulu Rasulullah SAW memerintahkan seperti itu. Artinya apa? Kita udahlah sami'na wa ata'na saja. Enggak usah kebanyakan tanya, enggak usah kebanyakan mencari-nyari.
Itu urusannya Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah harus, kenapa sih harus 4 ya? Sampai kiamat tambah seminggu juga nggak ketemu. Karena kita Muslim, konsepnya sami'na wa ata'na. Konsepnya kita taat patuh apa yang didhawuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, kita meninggalkan hal-hal yang haram di bulan Ramadan. Harapannya apa? Kita terbiasa tuh setelah selesai Ramadan, kita mampu, kita bisa dan terbiasa untuk meninggalkan hal-hal yang haram, meninggalkan hal-hal yang enggak jelas hukumnya, meninggalkan hal-hal yang jelas. Dalam hadis yang lain Bapak Ibu sekalian, laisa siyamu bil akal wasyarab, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Puasa itu bukan hanya sekedar meninggalkan makan dan minum saja, bukan Pak. Bukan hanya meninggalkan makan dan minum saja, bukan. Tapi Bapak Ibu sekalian, meninggalkan tarkul lagwi warrofas, meninggalkan hal-hal yang tidak berguna. Puasa itu meninggalkan hal-hal yang enggak berfaedah, yang sifatnya itu hanya main-main saja, yang sifatnya itu hanya sunda gurau saja. Meninggalkan itu saja diperintah Rasulullah untuk ditinggalkan kok. Yang hal-hal yang enggak jelas itu ditinggal. Wes toh, tinggalno wae sing hal yang enggak jelas itu. Mending tidur. Ya mending enggak toh. Mending darus toh, Bu. Kan gitu. Katanya kan ngoten. Puasanya, tidurnya orang puasa adalah ibadah. Itu bukan hadis. Bukan. Puasa aja ketika tidur orang puasa aja adalah ibadah. Bagaimana tidak tidur? Lebih produktif, insya Allah lebih maksimal pahalanya. Kalau seandainya itu sebuah motivasi semangat, ya. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, maka Rasulullah SAW memerintahkan hal-hal yang tidak berfaedah ditinggalkan. Dan rofas adalah perkataan-perkataan yang menjurus ke arah cabul, menjurus ke arah pornografi, meninggalkan hal-hal yang tidak baik dilihat maupun didengar, Bapak sekalian. Itu. Maka tatkala ada teman kita, ada sahabat kita, ada family kita pingin marah-marah ataupun ngajak berantem kita, fakul inni shaim. Katakanlah saya sedang puasa. Sedang puasa. Enggak mau melayanin Anda kan gitu. Ketika ibu-ibu misalkan diajak ghibahin ustadz misalkan, yuk ghibahin yuk, ayo ngerasani tetangga yuk misalkan, jawabannya apa? Ini shaim, saya sedang puasa. Ketika jenengan kok kumpul-kumpul nggak jelas, mulai ada perkataan-perkataan yang mencerempet-cerempet aib-aib tetangga, jawabannya ini shaim. Ini sunnah Rasulullah, ini shaim. Sesungguhnya saya sedang puasa. Itu pasti yang mendengarkan langsung stop. Ini salah satu caranya. Yang pertama tadi Bapak Ibu sekalian, kita melatih diri untuk meninggalkan hal yang maksiat, hal yang tidak berfaedah, hal dosa di hari-hari kita. Faedah dari hikmah dari puasa. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, yaitu dalam redaksi lain, man qoma ramadhana imanan wahtisaban. Dalam hadis yang lain kan man soma ya, Bu. Di sini man qoma. Barang siapa salat tarawih, salat qiyamul lail imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dia akan diampuni dosa-dosanya. Hikmah kita berpuasa. Hikmah kenapa kita kok menahan makan, minum, berhubungan di siang hari? Karena ternyata di situ ada harapan, ada sebuah kabar baik dari Allah Subhanahu wa taala. Dosamu diampuni, dosa-dosa kita akan dimaafkan, dosa-dosa kita akan dilebur oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya dua, Pak. Kita pengen dosa dilebur, diampuni, ada dua. Beriman kepada Allah. Beriman, Pak. Beberapa hari yang lalu kami membaca sebuah artikel
orang-orang Eropa, Pak, orang-orang Eropa itu tertarik dengan orang-orang timur, orang-orang Arab, Jazirah Arab. Mereka jauh lebih sehat, jauh lebih kuat dari penyakit, khususnya penyakit kanker, penyakit-penyakit yang mematikan. Kenapa? Ternyata pada puasa di situ. Orang-orang Eropa, wallahu alam ya, artikel ini kita sampaikan sebagai motivasi. Ternyata mereka ikut puasa, namun di sini tidak imanan, tidak beriman dia, tidak ihtisab, dan dia sendiri juga tidak mengharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dia tidak mendapatkan ampunan otomatis. Ihtisaban, dia mengharap, tidak ada harapan di situ. Harapan dapat pahala, harapan kemudian sunnah Rasulullah, tidak. Maka Bapak Ibu sekalian, syarat diampuni dosa ketika Ramadan, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wahtisaban, dan senantiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan puasa Ramadan Bapak Ibu, kita ini semakin tahu bahwa kita ini diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang diciptakan, pasti ada penciptanya. Tatkala kita yang diciptakan ini kemudian yakin Allah menciptakan kita ini tidak sembarang menciptakan, maka otomatis kita, hari-hari kita, fisik kita, tangan kita, semuanya berlandaskan atas yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Atas yang pingin kita lakukan ini, yang mau kita lakukan, kita pinginnya Allah ridho setiap saat, setiap waktu. Maksudnya ngeten, tatkala jenengan mempunyai anak, jenengan mempunyai cucu, jenengan tuh pasti pingin anaknya baik, anaknya tidak nakal, tidak bandel, kemudian on the track, kan ngoten, diarahkan yang baik-baik. Begitu juga ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, kita ini sebagai hambanya Allah sudah dikasih jalan yang benar, dikasih pikiran yang mantap, dikasih ilmu yang memadai untuk memilih mana yang baik dan buruk. Kok masih memilih hal-hal yang buruk? Itu keterlaluan. Itu otomatis Allah tidak ridho. Ridhonya gimana? Sesuai dengan on the track yang Allah ridhoi. Jadi yang kedua Bapak Ibu sekalian, ghufiralahu ma taqaddama min dzambi. Hikmahnya kita, dosa-dosa kita yang berlumur dosa, Pak. Kita ini kan berlumur dosa dari pagi sampai malam. Dari pagi sampai malam kita berlumur dosa. Banyak dosa, Pak. Baik yang sengaja maupun tidak. Itu pasti. Nah, harapan kita Allah mengampuninya. Namun kadang nih, kita yang berlumur dosa ini, yang banyak dosa ini, yang hari-hari penuh dosa, kita kok kadang tidak memaafkan teman kita. Dan kebetulan Allah mentakdirkan kita yang penuh dosa ini, Allah mentakdirkan ada teman kita, ada saudara kita datang ke kita minta maaf, coba Bu. Padahal kita sendiri penuh dosa. Kok ada orang datang kepada kita minta maaf, coba. Betapa mulianya Allah. Betapa mulianya Allah. Dan panjenengan kok sampai tidak, yang berlumur dosa ini tidak memaafkan. Subhanallah. Berat. Sedangkan kita sendiri yang berlumur dosa ini berharap kepada Allah Subhanahu wa taala pingin diampuni. Leres mboten? Pingin mendapat ampunan mboten? Nah, kok sampai kita tidak memaafkan saudara kita, kawan kita, mbak yu kita, mas kita. Kita ini hamba yang macam apa? Kan ngoten. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk itu Bapak Ibu sekalian, kita ini harapan kita diampuni dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Wong kita penuh dosa, diampuni dosa. Siang malam kita berbuat dosa. Potensi wong kita berbuat baik kayak gini, Pak. Berbuat baik nih, ini amal baik buatan. Optimis amal baik. Ini aja potensi berbuat dosa kok. Contohnya ngeten. Jenengan ketika tindak mriki jalan, ada tetangga nih duduk-duduk di depan pintu.
sudah sepuh, batin jenengan. Lah, kok orang tua kayak gitu nggak mau pengajian, ya Allah. Itu potensi itu. Ada orang duduk-duduk di teras, kita ngerasani, coba Pak, coba ibu udah sepuh ngono kok ora gelem ngaji ya. Ora koyok dhewe misalnya. Itu potensi. Wong kita berbuat baik saja, on the track saja, potensi dosa. Bagaimana kita tidak on the track coba? Lah itu, makanya Pak, usahakan kita memaafkan. Salah satu cara Pak, biar kita ini mudah memaafkan dan lego, paham nggih lego nggih? Itu ketika mau tidur, ya Allah, saya ampuni Pak Fulan, saya ampuni suamiku ya Allah yang tadi ngelemboni aku misalkan. Ya Allah, saya ampuni istriku yang tadi jengkelin ya Allah. Sebutin itu. Itu akan enteng jenengan. Lebih-lebih ketika doa, ya Allah saya ampuni Ustaz Asikin yang kadang ngelemboni misalkan. Saya ampuni Pak Wawan yang kadang nyebelin, misal ini contoh aja. Itu ketika sholat jenengan sampai lupa, oh ini dosanya apa ya kemarin ya Pak itu ya kepada kita ya. Enteng Pak. Ini salah satu beberapa cara biar kita mudah memaafkan yang kita penuh dosa ini. Jadi harapan kita di bulan Ramadan ini Bapak Ibu sekalian, kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita mengampuni saudara-saudara kita, kawan-kawan kita, famili kita yang pernah berbuat dolim dosa sama kita. Pripun Bu, abot mboten? Insyaallah mboten lah, insyaallah mboten. Surga itu mahal Bu. Mahal, penuh pengorbanan batin. Makanya mahal harganya dan susah diraihnya. Kalau gampang hadiahnya ya sendok, garpu itu hadiahnya itu. Ini hadiahnya berat itu, memaafkan, yang nyakitin, yang nyelekitin itu. Maka pahalanya besar, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Mbon telas Pak materinya Pak. Ya Allah, subuh sudah dikasih kerjaan Pak Wawan suruh di mimbar. Siang sama Pak Edi 2 jam. Ini kok sore lagi suruh atraksi di sini coba. Oh iya betul. Pahala, mudah-mudahan. Iya mudah-mudahan. Lumayan Pak. Makanya lanjut mboten. Nggih. Tadi berikutnya Pak, yaitu kita melatih diri untuk merasakan hikmah berikutnya, melatih diri merasakan orang-orang susah, orang-orang yang sulit makan, melatih diri merasakan orang yang jarang makan, orang yang kekurangan rezeki di bulan Ramadan itu. Zaman sekarang Pak, hampir tidak ada orang yang kelaparan sekitar Gombong ya. Nggak ada yang menemukan sampai dia meninggal, tidak ada. Gara-gara ada berita orang Gombong kelaparan, busung lapar meninggal dunia di pojokan Masjid Ar-Rahman misalkan. Insya Allah nggak ada. Makmur Pak. Banyakan makan semaput iya. Iya, banyakan makan nggak kuat berdiri iya. Oke. Padahal di sini Pak, kita melatih diri untuk merasakan bagaimana susahnya orang-orang yang kesusahan ketika makan. Melatih diri, empati. Bukan hanya itu, kita juga disuruh latihan merasakan bagaimana rasanya orang jomblo. Nggak punya istri. Pak Didi langsung bunyi dia. Karena di siang hari nggak boleh kita megang istri dan berkelanjutan, nggak boleh. Di sini bukan hanya makan saja, namun kita dilatih merasakan bagaimana rasanya orang jomblo. Pak. Iya. Ancamannya apa? Bayar kafaroh dia. Bayar kafaroh. Sekali terjadi di siang hari, syahraini mutatabi'ain, 2 bulan berturut-turut dia tidak boleh makan dan minum di siang hari. Artinya apa? Suruh puasa 2 bulan penuh tuh. Ancaman seperti itu. Maka Pak, di bulan Ramadan ini Bapak Ibu sekalian,
kita merasakan bagaimana dahaganya orang. Kalau di Indonesia, subhanallah, kita hampir jarang merasakan lapar banget dan haus banget, jarang. Kalau di Arab Saudi, Pak, di Jazirah Arab itu Ramadan itu kan puncaknya panas. Bahkan aspal itu, Pak, kalau siang hari kalau kita mau berangkat ke masjid itu, ataupun di masjid kampus yang agak jauh, aspalnya itu beberapa itu ada yang agak benyek gitu, empuk, diinjek itu agak kentil gitu, karena panas, Pak. Ngeten Pak Edi ya, panas. Dan jarang orang di luar becer itu nggak ada. Becernya itu malam, Bu, Ramadan. Nggak kayak orang Gombong, pagi-pagi sudah mulai sentar-sentir di pojokan nyate itu, Ramadan. Pasar nggih, tiang pasar tapi. Lah, ini di Indonesia subhanallah, yang kelembapannya itu sangat bagus. Yang panasnya nggak begitu panas. Juga ada mendung-mendungnya. Kalau di sana subhanallah, sampai mimisan Ramadan tuh, pecah-pecah bibirnya, karena bukan hanya tidak ada makan dan minum, bahkan kelembapan saja itu sangat sedikit di sana, sehingga kulit itu keris itu, bibirnya kering. Maka di situ Bapak Ibu sekalian, bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita menjalankan meskipun kita berat, kita jalankan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam rangka apa? Sami'na wa ata'na, perintahnya Allah. Dan ibadah puasa ini Bapak Ibu sekalian bukan ibadah baru. Bukan ibadah kaum muslimin sekarang saja, bukan. Nabi Dawud juga puasa Dawud. Para nabi yang lain juga pada puasa. Dan kita menjalankan puasa ini karena Allah, ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Karena sudah ada para umat-umat terdahulu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang ketiga, kita diajak merasakan lapar, dahaga, bahkan diajak merasakan nggak enaknya jadi orang jomblo, seperti itu. Ini adalah hikmah dari bulan Ramadan, bulan puasa. Berikutnya yaitu muraqabatullah. Hikmahnya kita senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Diawasi dalam pengawasan Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya apa, Pak? Kita ini kemanapun, dimanapun, bahkan di bawah lorong pun senantiasa diawasi Allah Subhanahu Wa Taala dengan seksama, dengan sangat detail. Maka Bapak Ibu sekalian, tatkala tidak ada rasa hadir pengawasan Allah kepada kita, kita tidak mempunyai rasa bahwa kita ini sedang diawasi. Kayaknya nih siang-siang bikin es teh kelihatannya. Karena kita mempunyai keyakinan Allah Maha melihat, Allah Maha tahu. Di saat lagi siang-siang hawanya tuh pengen ngudek es teh tuh. Kalau sampai itu rasa hilang dalam pengawasan Allah, kita mungkin akan ngambil piring dan sendok karena lauk sahur masih gitu. Ditambah dengan Indomie misalkan. Subhanallah. Karena rasa itulah Bapak Ibu sekalian, kita merasa Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa mengawasi kita, senantiasa melihat kita, senantiasa mengetahui gerak-gerik kita. Disitulah kita terbiasa nantinya kapanpun kita akan meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah mengetahui, wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Allah mengetahui Bapak Ibu sekalian apa yang ada di langit dan apa yang di bumi. Bahkan apa yang ada di perasaan jenengan, apa yang terbesit dalam pikiran jenengan, apa yang ada dalam unek-unek jenengan. Wallahu ya'lamu ma fis sudur. Allah mengetahui apa yang ada di dada jenengan. Habis ini kan gini, habis pulang dari masjid,
pulangnya mau beli misalkan dengan bakso misalkan, mau beli habis ini mau beli mie ayam, habis ini mau bikin misalkan minuman apa kelihatannya seger, Allah tahu, ngerti Allah, detail, persis apa yang kita pengen Allah mengetahui. Dan nanti akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diperlihatkan. Tatkala pengajian di Masjid Ar-Rahman, ibu ini ngerasani Ustadz, tapi dalam hati misalnya, rapotnya kelihatan. Ternyata datang ke sini sengaja pingin misalkan, pingin apa? Pingin nyicipi makanan menunya apa sih misalkan gitu, penasaran. Atau pingin kelihatan, datang pingin kelihatan tidak dirasani teman saja lah, biar kelihatan soleh khoah misalkan, itu juga kelihatan. Maka Bapak Ibu sekalian, dalam pengamatan Allah dalam penglihatannya Allah, itu semua akan nampak sesuai dengan niat masing-masing. Datang ke sini hanya pengen duduk-duduk saja, pengen melihat misalkan temannya atau kumpul bareng, itu akan kelihatan. Maka Bapak Ibu sekalian, ikhlas karena Allah itu adalah hal yang penting. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, yaitu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Hikmahnya apa? Kenapa kita harus ikhlas? Ikhlas, Pak. Kenapa kita harus ikhlas dalam berpuasa? Kenapa Pak Edi? Menerima takdir. Takdirnya suruh puasa ya puasa gitu. Samina wa ata'na. Ya. Apa Bu? Kenapa kok kita harus ikhlas dalam beribadah, dalam puasa Ramadan? Dapatnya pahala. Karena tujuan kita pahalanya Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kita surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita harus ikhlas. Ya. Syarat diterimanya ibadah, Pak, itu karena Allah. Karena Allah itu disebut ikhlas. Jenengan satu-satunya ibadah, kita ulang lagi minggu yang lalu. Satu-satunya ibadah yang bebas dari riya, dari pamer adalah puasa Ramadan. Puasa, Pak. Ketika sholat kita bisa sambil selfie. Kita sedekah bisa minta difoto oleh kawannya, serah terimanya difoto. Ketika kita haji bisa pamer, mau tawaf nih, Masya Allah setelah tawaf capek juga ya, Alhamdulillah tahalul botak misalnya, gundul, itu pamer, bisa. Lah Ramadan, puasa, mau dipamerin apanya coba? Kecuali jenengan ngaku sendiri. Alhamdulillah jam 12 siang masih kuat tenggorokannya, meskipun sahur dengan mendoan misalkan yang berkolesterol, misal seperti itu bisa. Itu bukan riya tapi sum'ah tuh. Ramadan bebas dari riya namun tidak bebas dari sum'ah, karena kita bisa menceritakan kepada orang, kita bisa pasang status, kita bisa berkisah kepada sahabat kita tentang puasa Ramadan. Makanya puasa Ramadan ini, puasa kayak gini, satu-satunya ibadah yang paling mendekati keikhlasan Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas. Ini adalah ibadah yang Allah minta. Wa ana adzibi kullu amalin bani Adam lahu. Ini Rasulullah tegas menyampaikan, semua amal ibadah Bani Adam, sholatnya, puasanya, lahu untuk dia. Illa siyam wa najibi, kecuali puasa, dan saya akan mengganjar langsung berapapun itu. Suka-suka saya, bahasanya ngoten. Maka Bapak Ibu sekalian, ada sebuah hadis, atadri namal muflis, apakah engkau tahu orang yang rugi itu? Orang yang rugi, Pak. Maka para sahabat, mereka adalah para sahabat ketika ditanya, siapakah orang yang rugi itu? Jawaban para sahabat seperti kita, mereka adalah orang-orang wala dinar, wala dirham, wala mal. Orang yang tanpa dinar, tanpa fulus, tanpa rupiah, tanpa real.
dan tidak punya harta itu adalah orang yang rugi. Ini sahabat seperti itu. Ngendika kados ngoten. Namun ternyata orang yang rugi itu Bapak Ibu sekalian, ya'tuna yaumal qiyamah bisyami, bisolati, wa bizakati. Mereka itu di hari kiamat datang dengan pahala puasa, pahala sholat, pahala zakat, pahala amal sholat yang lain. Namun ternyata dia menyakiti tetangganya, dia menzalimi tetangganya, dia ngerasani sahabatnya, dia pernah merusak tanaman tetangganya, akan diambil pahalanya, sholatnya diambil, pahala puasanya diambil, pahala zakatnya diambil. Sehingga apa? Sampai dia habis pahalanya. Termasuk dia memamerkan makanan di hadapan sahabat-sahabatnya. Memamerkan, pasang status rendang plus ikan gurame plus sambal terasi misalkan. Ini ada cukup. Bahasanya alhamdulillah sudah cukup buat saya. Sombong. Sudah rendang, gurame, sambal gitu kan. Waktunya habis kata saya. Kurang 6 menit lagi. Nah, itu orang rugi seperti itu, dipamer-pamerin. Di antaranya itu akan dikurang-kurangin pahalanya. Apalagi sampai medzolimin, Bapak Ibu sekalian. Medzolimin sahabat-sahabatnya, saudara-saudaranya. Pahalanya sholat dikurangi itu. Bahkan lama-lama dia akan minus. Karena dia tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dia juga medzolimi saudara-saudara yang lain. Maka dia adalah orang-orang yang merugi, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi buka puasa. 6 menit lagi, Bu. Kadosnya udah cukup nggih. Udah cukup. Udah cukup lah. Apa? Udah mulai kering ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saatnya Pak, sunnahnya ini berpuasa kayak gini, menjelang buka puasa berdoa. Sunnah makbulah, doa yang sangat terkabul. Dan ini sunnah Rasulullah. Bapak Ibu sekalian, setelah ini jangan monggo berdoa, meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Sejenak saja meninggalkan hal-hal yang tidak bermutu. Kita berdoa. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.